warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bloodmoon, channel history dan edukasi. Oke, baiklah, kita akan membahas tentang mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah gerakan atau arus perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mobilitas penduduk, yaitu faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor kendala. Faktor pendorong itu faktor dari daerah asal, seperti turunnya sumber daya alam, hilangnya mata pencaharian, diskriminasi yang bersifat penekanan atau penyisihan, memudarnya rasa keterkaitan antar anggota keluarga maupun masyarakat sekitar, menjauhkan diri dari masyarakat karena bencana alam. Kemudian faktor penarik, yaitu faktor yang ada di daerah tujuan, seperti kesempatan yang lebih untuk bekerja sesuai latar belakang profesinya, kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, kesempatan yang lebih tinggi untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai yang diinginkannya. Kemudian faktor kendala, yaitu faktor yang terletak di antara daerah asal dan daerah tujuan. Yang termasuk faktor ini misalnya jarak, jenis alat transportasi, dan biaya transportasi. Kemudian macam-macam mobilitas permanen dan mobilitas penduduk non-permanen. Mobilitas permanen adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan. Tujuan transmigrasi yaitu supaya terjadi asimilasi antara suku sehingga perasaan kesukuan menghilang. Kemudian untuk mempertahankan keamanan dan ketahanan nasional dan penyebaran penduduk supaya merata sehingga program pembangunan dapat merata ke seluruh pelosok tanah air. Berdasarkan pelaksanaannya, transmigrasi dibedakan menjadi 4, yaitu transmigrasi umum, swakarsa, bedol desa, dan spontan. Transmigrasi memiliki dampak positif maupun negatif, yaitu dampak positifnya yang pertama yaitu meratakan penyebaran jumlah penduduk, kemudian mengurangi kepadatan penduduk, meningkatkan kesejahteraan penduduk, mengurangi pengangguran di daerah asal transmigrasi, menambah tenaga kerja di daerah tujuan transmigrasi, meningkatkan hasil pertanian di daerah tujuan transmigrasi, dan memperlancar pembangunan di daerah tujuan transmigrasi. Kemudian dampak negatifnya yaitu berkurangnya areal hutan untuk lahan pemukiman, terganggunya habitat hewan liar di daerah tujuan transmigrasi, dan menimbulkan kecemburuan sosial antara penduduk asli dan para pendatang.